mah. Karena visinya memang kan ingin memajukan pendidikan terutama di bidang manajemen keuangan. Ya. Jadi yang ingin dilakukan adalah supaya mahasiswa atau permata jangan cuma sekedar belajar di ruang kelas begitu. Yes, Jadi kalau kita belajar betul sekali. manajemen keuangan pun yang terutama untuk kita sendiri. Jadi bagaimana secara masyarakat kita bisa membantu diri kita untuk bisa nomor satu mempunyai budget yang cukup, budget yang cukup untuk menabung dan berinvestasi sehingga bisa memiliki yang orang-orang bilang itu financial freedom. Ya. Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Iya. Jadi persisnya i kota Jakam ya, Bre? Kami bas kota gelarnya Subang Jaya mah. Bas Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Ya. Kita pernah ngejumpa mereka. Pasangan aku Permata, Mandai. Saya Permata bikin. Aku ingat pernah gak mereka jumpa teko. Oke. Ya, jadi perlebih ku katakan bujur man bandu beberapa ya. Baci sediakan dua dulu kita cakap-cakap sekalian dah. Mah. Iya, jadi memang ya sejalan dengan perkembangan teknologi dan dosi manfaatkan ke Krina. Aku pun bujur mau udah kamu undang. Ya, bujur. Maka bagi ku katakan Bandu, salah satu visi memang adalah bagaimana terus kita membekali generasi muda kita ini dengan berita-berita yang positif mengenai kita, khususnya kita Kalak Karo, warga GBKP, tetap lead semangat untuk makin maju dan makin maju. Maka kudat info pas kamnari bahwa kam Redahin di Malaysia bas memandunari Srinaku Bapak Sherly. Mah. Nah, jadi sekali nari bujur ban bado bobre. Aku ingin tahu ya, ini kita bahasa Indonesia saja sih Ban, gelah permatata yang milenial ini pun bisa memahaminya nanti. Bagaimana ceritanya sehingga kamu memutuskan untuk berkarir di Malaysia? Dari mulai selesai S2 hari itu memang sudah mengajar di UI. Jadi semenjak itu pun sudah ada pikiran kalau memang mau di akademis ya harus mau S3. Jadi bersyukur Tuhan berikan beasiswa S3 ke Adelaide University di Australia. Dan memang dari situ mulai terbuka lah. Jadi kalau jadi akademisi kok kalau di Indonesia ini kesannya karena waktu selagi saya masih di UI memang penghidupannya agak tanda tanya besar lah. Jadi kita itu harus paling tidak dapat posisi struktural atau kita ambil proyek di luar supaya kita bisa mendapat kehidupan yang layak lah. Itulah kalau di Universitas di Indonesia zaman dulu kan. Indonesia benar. Jadi memang begitu kita ke Australia kita bisa melihat. Jadi orang di sana itu mereka dibayar untuk melakukan riset. Mereka dibayar untuk bisa mengekspresikan kepikiran akademisnya untuk bisa bersaing di pentas internasional lah macam begitu.
Jadi mulai berdoa lagi lah ketika selesai S3 di sana. Tuhan, kalau bisa aku mau bersaing di dunia internasional, aku mau bisa menghasilkan penelitian yang bisa berbicara di skala internasional. Begitulah doa kami hari itu. Dan memang setelah selesai S3, dapat kesempatan untuk melanjutkan postdoktoral di Adelaide University. Di Adelaide, ya. Setelah itu masih belum kepikiran pulang memang, dan memang diberikan cuti luar tanggungan di UI, dan itu langsung ya melamar aja ke Monash Malaysia, dan dapat, dan dari situ pun sudah dapat di Monash Malaysia, dari situ juga mulai diurus lah kepegawaian di UI, dan memang sudah diberhentikan dengan hormat di UI, jadi kami lanjutlah di Malaysia sini. Jadi memang secara simpelnya ya kami meng-apply ke sini dan dapat, begitu, puji Tuhannya. Oh, begitu ya. Dan dengan pertimbangan-pertimbangan itu tadi dan bukti-bukti memang yang masih katakanlah belum begitu pro lah terhadap pemerintah kita terhadap kehidupan seorang pengajar peneliti di Indonesia, akhirnya kamu memutuskan untuk keluar dari UI. Padahal UI kita tahu kan, ya UI reputasinya sebagai universitas yang ya selalu masuk 3 besar di Indonesia ya. Betul. ITB, UGM. Nah, ini kan selalu 3 besar, tapi itu pun kamu bisa melihat karena Visindu adalah berkarir di dunia internasional. Oke, Mayordu apa, Bu Bre? Manajemen keuangan, Mah. Financial management. Manajemen keuangan. Luar biasa kalau kepilih di manajemen keuangan kamu. Puji Tuhan, Pak. Iya kan, UI juga fakultas ekonominya kan masih the best di Indonesia ya. Betul, memang banyak kolega senior di UI, banyak belajar juga di UI hari itu. Jadi ada beberapa kolega yang mereka awalnya akademisi, dan mereka jadi konsultan, dan masuk ke daerah pemerintahan. Memang kan jalurnya UI seperti itu memang. Iya kan, itu ikon ekonomi Indonesia itu ya direpresentasikan oleh Ibu Sri Mulyani dari UI dan Impaldu Turang kami, Loto Muginding. Iya kan? Iya, kakak, iya. Ada juga yang baru kan, Mah? Febrio Kacaribu. Dia di Febrio Kacaribu PKF juga. sekarang. Dia juga sudah berkarir di BUMN ya. Betul. Wah, luar biasa memang, luar biasa. Oke. Jadi sudah berapa tahun kalian di Monash Malaysia, Bu Bre? Ini sudah tahun ke-6, Mah. Oh, udah 6 tahun kamu di situ ya? April ini masuk 7 tahun lah kami di sini, Mah. Oh gitu ya. Oke, selain untuk personal tadi, sebenarnya apa Visindu yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia ataupun dengan ya katakanlah dengan Permata? Kamu kan mantan Permata dulu kan, di situ kita awal bertemu dulu di Depok ya. Gimana, Bu Bre? Memang kamu tanya ini aku juga bingung jawabnya, Mah. Karena visinya memang kan ingin memajukan pendidikan terutama di bidang manajemen keuangan. Ya. Jadi yang ingin dilakukan adalah supaya mahasiswa atau Permata jangan cuma sekedar belajar di ruang kelas begitu. Jadi kalau kita belajar manajemen keuangan pun yang terutama untuk kita sendiri. Jadi bagaimana secara masyarakat kita bisa membantu diri kita untuk bisa nomor satu mempunyai budget yang cukup, budget yang cukup untuk menabung dan berinvestasi, sehingga bisa memiliki yang orang-orang bilang itu financial freedom. Jadi memang di Indonesia lumayan susah karena institusinya belum semua siap. Tetapi memang yang bisa kita lakukan adalah untuk membangun awareness, membangun wawasan bahwa sebagai orang muda itu juga jangan berpikir kalau dia akan pensiun akan lama. Dia berpikir usia produktifnya akan panjang. Tetapi bagaimana sedemikian rupa dia bisa mengatur budget, melihat kesempatan yang ada dan instrumen yang ada untuk bisa melakukan investasi dan persiapan untuk masa depan. Jadi tema besarnya adalah financial literacy atau literasi keuangan. Jadi itu memang yang secara jangka panjangnya, Mbak. Kalau dalam medium termnya ini memang untuk kebijakan. Jadi bagaimana riset-riset di bidang pasar modal, riset di bidang corporate governance, itu dia bisa terutama melindungi retail investors. Jadi kebanyakan kan regulasi ini lebih mengambil pihak
institutional investors atau investor yang besar. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membantu regulator untuk bisa mengeluarkan regulasi-regulasi yang bisa melindungi investor kecil, kan mereka kan kurang representasi. Dan itu memang ujungnya nanti untuk supaya si investor kecil bisa mencapai si financial freedom itu tadi. Itu ya. Dan generasi muda kita harus mulai berani memikirkan hal seperti itu ya. Dan jangan hanya berkarir di ruang kelas ataupun di lokal saja, di Medan, entah di Indonesia kan. Oh ya, sekarang memang apalagi kalau semua instrumen sudah terbuka kan, apalagi dengan adanya cryptocurrency. Tapi itu pun harus hati-hati lah kita, itu percakapan yang lain di lain hari nanti. Itu betul. Ya, seperti yang ku share sama kami itu, sudah ada Kam, sudah ada Niko yang di Tokyo. Betul, Mas. Kemudian ada peneliti juga di Korea, Dianta Ginting, kamu tahu kan? Ya, kulihat Mas. Dianta Ginting juga, dan wah banyak sekali kalian ini anak-anak muda orang Karo yang ya pada awalnya dulu kan menjadi seorang researchers, peneliti dan juga dosen ini kan belum begitu populer di kalangan orang Karo, ya kan? Betul. Nah, tetapi dengan adanya KAM di Malaysia, di Monash University Malaysia, adanya Niko, adanya ya itu satu lagi, bahkan dia sudah guru besar ya, Victor Eralingga yang di Amerika itu kan, adanya Dianta dan di Australia juga temanku malah kan dulu ada Bro Praginangin. Dia juga seorang peneliti dalam bidang ilmu pertanian sosial dan dia tinggal di Sydney. Nah, ini kan luar biasa sekali dengan kemajuan-kemajuan yang kalian sudah raih ini, Bu Bre, dan ini juga ya tentu pertama dorongan orang tua, tapi juga karena pasu-pasu di Batam, kami magejap dukal lagi bahwa itu yang paling luar biasa. Betul, Pak. Dan iya, berarti kamu termasuk warga yang sangat terhormat ini di Malaysia ini. Gimana kamu rasa hubungan dengan dosen-dosen lokal di sana? Di sini memang aku kan kami di sini kan atas cabang kampus, Mas. Jadi memang cabang kampus Monash sebenarnya ya. Iya, dari Monash di Australia. Lebih eksklusif sih karena kami memang kan tujuan akreditasi dan tujuan pendidikannya lebih berkiblat ke arah Australia. Ya. Jadi kalau lokal pun cuma sebatas ketemu di conference akademis atau kita ada event untuk mengunjungi praktisi, ada beberapa juga kita workshop ideas ke industri, itu baru bisa ketemu sama orang lokal. Memang bersyukurnya dengan bekerja di Monash University ini agak naik sedikit lah kita kan, Jadi kalau kita kasih kartu nama lah, wah gitu ya. Jadi kalau kita mau pitch bikin proposal ke industri pun mereka langsung lihat nama Monashnya langsung sedikitnya satu kaki udah masuk lah. Tinggal kita bagaimana menyampaikan proposalnya bisa lebih oke begitu. Bersyukurnya seperti itulah di sini. Cuma untuk lokal memang kita masih dianggap lebih tinggi sih bersyukurnya memang. Karena memang kita semua untuk standar promosi, standar survei kepuasan mahasiswa, semuanya mengacu ke standar Australia. Jadi bagi berikan lu kartu dan langsung ngeri gak kalap bagaimana? Sebab mereka kan juga ingin ingin legitimasi dari universitas asing. Betul. Jadi ketika kita kasih dia consultancy services, mereka juga ini konsultan kita Monash, jadi langsung lebih terasa lah. Dan mahasiswa kalian dari mana saja? Kebanyakan dari Malaysia atau overseas juga? Nomor satu memang lokal, mahasiswa dari Malaysia, baru nanti yang kedua itu internasional, yang kebanyakan dari Indonesia atau juga dari China, India, China ya, dan juga dari negara Arab sana juga banyak. Oh iya, memang dari negara Arab, saya tahu juga Malaysia itu populer sekali memang ya. Ya, mereka lebih prefer ke Malaysia daripada ke Indonesia karena di sini lebih friendly katanya. Mungkin karena secara politikal lebih stabil di Malaysia kali ya. Kami kan memang tadi
baru keliling-keliling di hotel sini, memang hotel sini semua kan juga kalau dia belikan makanan kan halal semua, Mas. Kalau Indonesia kan masih agak campur. Jadi mereka yang pertama itu mereka halal turismenya di sini lumayan maju dan mereka lebih aman rasanya di sini. Dan memang karena itu juga karena kita banyak demo kan, udah gitu. Betul. Kejadian jadi mereka lebih nyaman di sini kelihatannya. Banyak hal-hal situasi di Indonesia yang sebenarnya membuat tidak efektif lah ya. Tidak efektif. Lebih banyak kita menghabiskan waktu, energi, uang, emosi untuk hal-hal yang sebenarnya sudah kita lewati kan gitu, Bre ya. Ya, sedih memang melihatnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, orang sudah lari sprint, kita masih di situ aja muter. Nggak usah jauh-jauh, Bre. 2 tahun yang lalu kami sama keluarga lah liburan di Kuala Lumpur ya. Kemana-mana kita ke Johor, kita ke Malaka itu naik bis. Perasaan naik bis itu aja kita lebih tenang memang. Dan tidak ada sedikit pun kesan bahwa kita ditokohi gitu. Kita dikerjai gitu. Tapi memang di sini semua itu ada aturannya, mah jelas memang. Jadi ada aturannya. Tarif. Tapi memang korupsinya pun bukan berarti tidak ada di sini. Jadi level atasnya pun lebih gila lagi mainnya. Oke. Jadi Anda nggak mahasiswa Dorang Karo? Ada, hari itu ada, mah. Memang sudah sempat mau tutur, tapi kan mendadak 2019 tutup kampus semua. Tutup. Jadi lost contact lah kami hari itu. Jadi memang kebanyakan juga adik-adik ini yang masuk ke Monash itu agak susah juga, tutur pun agak susah sama mereka. Jadi pelan-pelan lah, kalau ada marga Karo langsung ku email lah, apa kabar mau jual-jual. Jadi kalau bisa nanti setelah, memang kan saya juga harus menjaga objektivitas dan untuk dalam penilaian kan, Mak. Jadi setelah nanti kamu selesai ngambil kelas saya, kita ngobrol lah, ngopi-ngopi. Mana tahu saya juga mau tanya kabar Bapak sama Mama di Indonesia seperti apa. Ya, jadi udah seperti itulah aku buat sekarang ini kalau ada nama Karo langsung ku email lah, Mak. Bagus. Karena ya itu ya, bahkan ya bisa kutangkap juga pasti masih ada juga ya keinginan kita secara primordial supaya mergasilime bacimin ku Monash Malaysia. Pasti lihat ke surah-surah bagi apa ya lagi, Bre? Iya, lihat lah, Mah. Masih banyak, Mah. Karena memang kalau kami pun rencana ke depannya lagi kita bicara jauh lah nih, Mah, dari perkenan Tuhan lagi. Memang kami pun berpikir untuk bisa pulang ke Indonesia untuk bisa berbakti. Setelah ini kan sepertinya sudah mulai menangkap lah, sudah mulai bisa bersaing di sini. Jadi mungkin ini juga keluarga juga mendoakan supaya kami juga dapat jalan supaya pulang ke Indonesia, karena kan persyaratan administrasi itu pun sudah ada karena kan itulah yang masih kami doakan juga kan, Presiden Jokowi sedang mengupayakan supaya profesor di luar negeri bisa disetarakan di Indonesia. Dan kan kelihatannya di akhir periode kedua ini pun tidak dibicarakan lagi. Jadi sepertinya lebih kami pun harus lebih strategik lagi lah bagaimana caranya bisa mengurus guru besar. Karena seperti tadi kalau kita sudah di akademisi ya harus S3. Dan kalau sudah mau lebih dalam lagi harus ambil ini profesornya. Harus memikirkan itu. Karena dari situ nanti dampak kita semakin bisa lebih dicapai. Oke, sedikit detail, Bu Bre. Jadi sebenarnya apa standar yang berbeda profesor atau guru besar di Indonesia dengan di luar negeri? Kalau guru besar di Indonesia ini agak ruwet, Mah. Jadi guru besar di Indonesia itu diberikan oleh pemerintah. Jadi yang memeriksa semua poin, memeriksa semua kualifikasi itu Kementerian Pendidikan dan sekarang dengan teknologi ya. Jadi mereka yang memeriksa semua. Kadang-kadang pun banyak aspek manusianya lah di situ juga, dan ada beberapa proses yang bisa terhambat. Nah, kalau di negara seperti Malaysia dan Australia yang saya tahu, jadi yang memberikan ranking profesor ini atau guru besar adalah kampusnya. Kampusnya ya? Iya. Di situ bedanya ya. Tentu lebih birokratis ya di negara kita kalau gitu ya. Lebih birokratis, dan yang kedua memang ada tantangannya juga, karena kan kita tahu kalau
sekarang kan dunia edukasi terbuka persaingannya. Monash University pun udah buka kampus di Indonesia. Jadi ada beberapa juga yang mengganjal memang untuk seorang teman-teman yang di luar negeri adalah mereka udah profesor nih, udah associate atau udah full profesor. Mereka pulang harus ikut dari bawah lagi di ranking akademisnya. Jadi itu yang agak susah begitu. Jadi kemungkinan kalau memang pun tidak diakui secara langsung, ada sistem yang sudah mengakui semua prestasi yang sudah dicapai di luar negeri. Kita bukan bilang luar negeri lebih baik, tapi memang adalah sistemnya supaya disetarakan atau dimasukkan ke dalam sistem di Indonesia sehingga tidak dari nol. Iya, betul. Kalau Malaysia sendiri itu dimanapun itu dia diakui ya. Malaysia kan itu. Kalau di sini karena tidak diakui oleh negara, jadi seperti rekrutmen biasa. Jadi kalau memang sudah sebelumnya di previous institution dia sudah associate professor, ya kalau atau ranking juga kan, Mas. Jadi kalau misalnya universitas yang dia tuju juga rankingnya lebih rendah, ya mereka harus kasih posisi lebih tinggi supaya si kandidat yang mau di-hire ini masuk kan begitu. Jadi lebih kepada ya seperti perusahaan, dia mau ngasih GM kah, manager kah, atau vice president kah, jadi ya seperti itu. Oh iya, tentu kalau begitu ya. Lambat sekali ya di negara kalau gitu ya. Makanya kalau di sini seingatku itu yang namanya guru besar itu, waduh, katakanlah ya udah 40-an, 50-an, 60-an, 70-an tahun baru dia dapat guru besarnya bukan? Tapi udah makin yang banyak yang muda, Mas, sekarang memang belakangan ini. Sekarang udah makin banyak yang muda ya. Jadi di kampusnya pun sudah mulai agresif untuk membantu dosen-dosen yang katakanlah kumnya itu bisa diurus, mereka akan agresif untuk mengurusnya. Jadi ya. Memang salah satu yang dipertimbangkan oleh teman-teman ini adalah bagaimana suportifnya si universitas dia bernaung untuk membantu dia mencapai jenjang guru besar. Kalau kami pribadi sih bukan sekedar untuk gengsi, Mas, tapi memang salah satu tujuan dari kita riset ini adalah untuk memberikan dampak, memberikan impact istilahnya. Iya, betul. Jadi kalau kita semakin tinggi, impact kita pun semakin besar. Semakin besar tentu saja ya. Aku memang masih ingat beberapa bahwa ini kita sebagai orang Karo ini cukup berbangga juga. Pada masanya Adrianus Meliala kan termasuk yang paling muda dapat guru besar ya. Betul, Mas. Ya, pada masa ya dia dalam usia 39 tahun kalau saya tidak salah. 39 tahun Profesor Adrianus Meliala, pada saat dia dikukuhkan sebagai guru besar, maka dialah di Indonesia ini yang paling muda. Tapi sekarang seperti kata Andrew tadi, apalagi dari Fakultas Ekonomi UI kan, dekannya aja masih berusia 30-an tahun. Itu seangkatan dulu kali itu. Siapa itu si dekan yang baru, ya saya sudah nggak ngikutin lagi. Tapi memang sebelum itu juga ada, Mas. Jadi angkatan 95, dia jadi guru besar juga lumayan cepat. Dan dia itu memang guru besar dari jalur BHMN. Itulah universitas kita, pendidikan tinggi kita melalui berbagai macam perubahan kan, dari perubahan disupport oleh negara, udah gitu pas era Gus Dur dibikin jadi BHMN. BHMN pun ada banyak ketidakpastian hukum. Jadi banyak melalui proses kedewasaan lah kalau aku bilang pendidikan tinggi. Jadi memang semakin cepat kok, Mas, semakin cepat menjadi guru besar. Semakin cepat ya. Baguslah. Ya, dan saya juga senang sekali bahwa tetap masih ada keinginan suatu saat pulang dan berkarir di Indonesia. Iya, amin, Mas. Memang itulah keinginan kami, kerinduan kami. Iyalah, tidak selamanya di luar kan. Ya, tentu kan ya seperti Pak Jokowi bilang waktu itu dia meng-highlight seorang researcher yang ada di mana itu di Singapura kan. Dia bilang sama NU, tariklah kebetulan orang NU. Dia tariklah supaya dia mau berkarir di Indonesia katanya kan. Itu saya ingat pada saat itu dan kamu tetap punya. Nah, kalau tadi kamu bilang bahwa di Indonesia pun sudah ada Monash. Itu kan kamu bisa meng-apply untuk ditempatkan di Monash di Indonesia juga kalau begitu? Bisa, Mas, bisa. Cuma memang saat ini kan kami lebih istilahnya risk averse lah, lebih resikonya belum bisa kami tanggung karena kan Kempundu masih sekolah di sini. Yes, Jadi memang salah satu hal di dalam hal ekspansi ini, terutama kampus internasional, kita masih mau
lihat dulu, wait and see lah posisi kami sekarang. Jadi Monex Indonesia ini unik karena mereka akan, jadi di target market itu bukan undergrad, bukan S1. Oh ya. Tapi mereka target marketnya S2 dan S3 dan S2 juga dan S3 ya. Training. Kita mau lihat dulu survive nggak? Karena model pendidikan yang selama ini universitas di Australia kembangkan adalah mereka pendanaannya dari program S1. Nah, terutama kalau di kampus di Australia sana mereka lebih senang kalau terima S1 yang dari luar negeri karena bayarnya lebih besar. Nah, dari mengajar S1 inilah mereka dapat uang untuk melakukan riset. Ya. Biaya operasionalnya. Nah, ini kita masih belum tahu Monex Indonesia bagaimana, apakah mereka sustainable atau tidak. Cuma kelihatannya selama beberapa tahun pertama ini pun kelihatannya sudah lumayan oke. Jadi memang beberapa teman juga ada di situ, Mah. Jadi beberapa teman yang aku tahu juga sudah ngajar di Monex Indonesia. Ada satu alumni PhD dari Monex Malaysia, ada satu lagi alumni dari Monex Caulfield di Victoria. Mengajar di Monex Indonesia. Jadi timnya oke kok. Oh gitu ya. Iyalah, aku pun setuju Kempu ambil pendidikan dulu di luar lah untuk dasar menengahnya gitu kan. Kan dari sisi bahasa udah pasti dia lebih unggul nanti kan, Bro ya. Amin, Mas. Ya, aku punya satu pertanyaan lagi sama kami nih. Ini sangat teknis ekonomis. Kita tahu kan bahwa ini berkaitan dengan kelapa sawit. Nah, saat ini kelapa sawit produksi kelapa sawit Indonesia itu nomor 1 di dunia lah. Malaysia memang nomor 2. Tetapi yang penentu harga ya dan seluruh kelapa sawit itu kan terutama derivatif dari kelapa sawit itu kan Malaysia ini paling unggul. Malaysia paling unggul. Nah, secara ekonomiknya menurut Ndu bisakah Indonesia lebih menguasai kelapa sawit ini dibanding dengan Malaysia? Atau jangan-jangan Malaysia udah kita baru berpikir dia udah beberapa langkah lagi di depan gitu. Gimana Kam? Atau ada nggak penelitian kalian, riset kalian mengenai kelapa sawit ini, Bu? Kalau riset nggak ada, Mbak. Jadi ironisnya memang selama ini kan aku ngajar namanya manajemen keuangan internasional. Jadi salah satunya adalah untuk mengelola resiko harga dari produk yang digunakan oleh si perusahaan tersebut. Salah satunya komoditi yang masuk dalam materi diskusi kelasku adalah kontrak futures untuk si crude palm oil ini atau CPO. CPO, ya. Nah, memang kontrak untuk futures CPO ini lumayan besar volumenya di Kuala Lumpur Stock Exchange. Dan itu memang yang seperti kami bilang tadi, Mak, menyebabkan seakan-akan kalau Malaysia itu mendominasi pasar si crude palm oil dan menentukan harga. Karena dari sisi pasar keuangan, kontrak futures ini adalah kontrak yang sangat liquid dan dia bisa memasukkan informasi lebih cepat dari pasar saham. Nah, dengan kita melihat kalau volume perdagangan kontrak futures CPO di Malaysia lebih tinggi, disitulah terjadi yang pemahaman kami bilang tadi, kalau Malaysia menentukan harga. Tapi sebenarnya bukan Malaysia, Mas. Sebenarnya si pemain pasar CPO di Malaysia yang dia membuka untuk siapapun. Nah, memang dari logikanya, kalau seperti kami bilang tadi, kalau volume ekspor kita melebihi dari Malaysia, dan pemerintah Indonesia bisa persuade semua crude palm oil producer di Indonesia itu daripada ke Malaysia dia berdagang di Jakarta, nah itu akan bisa lagi, jadi price-nya akan lebih didominasi dari price di Jakarta daripada di Kuala Lumpur. Tapi memang kan pemerintah di sini lumayan proteksi loh, Mas, ternyata. Iya, betul. Jadi mereka juga lumayan bisa melindungi si kontrak futures-nya ini, seperti sama dia melindungi si ringgitnya dari kenaikan turunan dari naik turunnya nilai tukarnya. Jadi memang ada beberapa dimensi yang aku pun belum bisa melihat, belum bisa naruh jariku. Tapi kalau dilihat dari volume perdagangan, melihat dari bagaimana pemerintah memfasilitasi kontrak futures-nya si CPO di Malaysia, dan absennya ini CPO di futures di Jakarta Stock Exchange atau Indonesia Stock Exchange, itulah penyebabnya begitu. Jadi
Jadi kutangkaplah seperti yang kau bilang itu harus ada kolaborasi yang erat sebagai pelindung pemerintah dan juga pemain-pemain kontrak future sini ya. Itu Betul. dibuat di Jakarta lah itu. Berarti ada keinginan yang sama nih antara pemerintah juga dan juga ya katakanlah para pengusaha ini. Sementara kan kita lihat ini seolah-olah nggak klop kan hubungannya kalau di Indonesia ya. Antara pemerintah dengan pengusaha sawit ini nggak klop. Berita terakhir ini kan itu Pak Luhut bilang itu semua yang berkantor di Singapura itu segera kembalilah ke Jakarta dan gitu kan, kebunnya di Indonesia tapi kantor pusatnya di Singapura. Ini kan memang aneh juga ini ya. Betul. Tapi memang kalau di pasar keuangan sendiri agak susah. Dia kantornya bisa di mana aja kan. Jadi kalau dia berpartisipasi di Kuala Lumpur kah, dia berpartisipasi di IDX kah, yang nggak bisa diatur juga sebenarnya, memang. Nggak bisa diatur, apalagi di zaman sekarang ini ya. Betul, tinggal bagaimana kita mempromosikan market kita sehingga orang bisa lebih confident untuk trading di market kita daripada ke market yang di Malaysia. Memang ujung-ujungnya saya pikir kalau koersif seperti itu nggak akan bisa terlalu giginya tajam lah. Jadi memang bagaimana kita bisa mengundang market participant untuk bisa berdagang di pasar kita, dari situ nanti bisa kita lebih mendikte harga. Oke. Wah, ini mantap sekali pandangan-pandangan Duene dan visi Duene Bebre. Ini bujur melala. Mungkin terakhir aku minta kamu memberikan semacam apa namanya ya? Semacam info untuk menggugah, memberi inspirasi untuk generasi muda karo kita lah, supaya tidak takut atau bukan tidak takut ya, mulailah membangun visi seperti yang sudah kamu lakukan ini. Silakan Bu Bre. Ya, menagih kami sekali, aku katakan memang dunia semakin mengglobal, opportunity semakin banyak, kesempatan makin banyak. Persiapkan diri dulu, jangan takut bermimpi, bangun koneksi dengan kami-kami, dan berdoa. Saya yakin jika Tuhan berkenan, Dia akan berikan jalan dan orang Karo akan semakin mampu untuk bersaing di kancah internasional. Amin. Oke. Bujur melala, Bu Bre Mamanah, bujur melala. Bujur mah. Sukses kamu di Malaysia, juga keluarga dan Kempu Keridana. Sehat-sehat dan terus berprestasi. Tuhan siwa-siwa Bu Bre. Bujur mah. Bujur. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa mah. Ya, oke. Cerdas